Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rahmat Gunawan, SPI MSI selaku penguji, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bahrun, MSI selaku coach. Dan saya ucapkan selamat datang pada Muhammad Juliansah selaku mentor dari Ibu Rika Amai. Baik, langsung saja Pak Bahrun, dipersilakan. Baik, makasih banyak Pak Afgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pak Rahmat Gunawan, SPI MSI selaku penguji yang saya hormati, Pak Muhammad Juliansah selaku mentor yang saya hormati, Ibu Rika Amai ST selaku presenter yang sama kita banggakan. Baik, kita masuk pada sesi ke-10 dari 11 yang terjadwal. Bersama-sama kita ikuti paparan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Tata Kelola Penyimpanan Data Pelaporan Pengujian Tanah berbasis teknologi informasi di UPTD, peralatan dan pengujian mutu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai. Ibu Rika, waktu kita terbatas, untuk itu paparan ini tidak lebih dari 10 menit. Untuk itu saya silakan. Izin share screen, Pak. Pak Afgan, jangan akses ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terhormat Bapak Rahmat Gunawan, SPI MSI selaku penguji pada sore hari ini. Yang saya hormati mentor saya yang pada kesempatan ini dikuasakan kepada Bapak Muhammad Juliansah, Sarjana Teknik. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bahrun, MSI selaku coach saya. Dan yang saya hormati Bapak Rudiat Afgan, SPSI, MPSI selaku host dan evaluator pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Rika Amai. Saat ini jabatan saya sebagai penguji laboratorium tanah, aspal, dan beton. Pada sore hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Tata Kelola Penyimpanan Data Pelaporan Pengujian Tanah berbasis Teknologi Informasi di UPTD Peralatan dan Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai. Adapun sebagai penguji laboratorium tanah, aspal, dan beton memiliki 7 fungsi dan tugas seperti yang terlampir, di mana rancangan yang saya angkat guna meningkatkan kinerja saya berada pada poin kedua, yaitu mengkompilasi atau menyortir data sesuai dengan kebutuhan agar memudahkan dalam penggunaannya. Selama saya menjabat di laboratorium UPTD Dinas PUPR, ada 3 masalah yang saya temukan, yaitu yang pertama, rendahnya pemahaman petugas laboratorium tentang teknis laboratorium, tanah pada standar spesifikasi pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, rendahnya pemahaman petugas laboratorium bidang pengujian tanah terhadap interpretasi nilai laporan. Yang ketiga, belum optimalnya penyimpanan data administrasi pelaporan pengujian di laboratorium tanah. Dan saya menggunakan metode APKL untuk mendapatkan isu prioritas. Berdasarkan metode APKL, pada tabel yang ada didapatkan hasil isu prioritas yang memiliki nilai total tertinggi 19, yaitu belum optimalnya penyimpanan data administrasi pelaporan pengujian di laboratorium tanah. Untuk menganalisis penyebab masalah, saya menggunakan diagram fishbone seperti gambar yang ada, dan penyebab masalah yang ada yang pertama, tenaga skill pengelola penyimpanan laporan yang relatif rendah, yang kedua, pengelolaan dan penyimpanan laporan hasil pengujian tanah yang masih dikelola secara manual, yang ketiga, jauhnya jarak jangkauan antara laboratorium dan kantor dinas. Untuk menjawab penyebab masalah yang ada, saya menyusun ide gagasan. Yang pertama, membangun sistem pengelolaan penyimpanan laporan hasil pengujian tanah secara online. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi dan
efektivitas pengelolaan dan penyimpanan laporan hasil pengujian tanah. Dan yang terakhir, mengintegrasikan tempat pengujian dan pelaporan hasil pengujian tanah. Setelah itu, gagasan tersebut saya tapis menggunakan teori MC-Namara, sehingga didapatkan pemecahan yang dapat dilakukan, yaitu memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penyimpanan laporan hasil pengujian tanah. Untuk merealisasikan gagasan yang saya angkat, saya merancang 4 kegiatan. Yang pertama, persiapan penataan aplikasi pengelolaan dan penyimpanan laporan hasil pengujian tanah dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan petugas laboratorium. Dan kegiatan yang kedua yaitu pengumpulan laporan pengujian tanah dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat daftar laporan pengujian tanah. Yang kedua, mengumpulkan laporan hasil pengujian tanah. Yang ketiga, memindai laporan hasil pengujian tanah. Kegiatan yang ketiga yaitu membangun dan implementasi sistem pengelolaan penyimpanan laporan hasil pengujian tanah. Tahapannya yang pertama, membuat akun email, yang kedua membuat akun Google Drive, dan yang ketiga mengunggah laporan hasil pengujian tanah yang telah dipindai ke dalam Google Drive. Dan kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi pemanfaatan aplikasi pengelolaan dan penyimpanan laporan hasil pengujian tanah. Tahapannya yang pertama yaitu berkoordinasi dengan petugas laboratorium tentang hasil penyusunan laporan pengujian di Google Drive. Yang ketiga, mengevaluasi hasil pelaksanaan pembuatan laporan hasil pengujian di Google Drive. Dan yang ketiga, melaporkan kepada mentor selaku Kepala UPTD Dinas PUPR Kabupaten Banggai terkait hasil penginputan laporan hasil pengujian tanah di Google Drive. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, makasih banyak Ibu Rika. Pak Mentor yang saya hormati, kita sudah simak bersama paparan singkat. Kalau bisa kita stop share dulu, Ibu. Baik, selanjutnya kami sangat membutuhkan semacam penguatan, mungkin juga klarifikasi atau hal lain dari Pak Mentor terkait dengan rancangan aktualisasi. Dengan harapan ketika implementasi nanti, Ibu Rika Amai tidak lagi menemukan kesulitan-kesulitan yang berarti. Untuk itu kepada Pak Mentor dengan hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rahmat Gunawan SPI MSI sebagai selaku penguji, Bapak Dr. Andes Haji Bahrun MSI selaku coach, Bapak Rudiat Afgan SPSI MSI selaku evaluator, serta peserta pelatihan dasar CPNS Ibu Rika Amai ST. Pertama-tama saya mengucapkan permintaan maaf dari Bapak Kepala UPT. Sedianya beliaulah yang menjadi mentor dari Ibu Rika, karena ada sesuatu hal maka beliau mewakilkan kepada saya. Saya di sini di UPTD sebagai Kasubag Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Mutu, yang di sini saya sementara untuk mendampingi Ibu Rika Amai dalam kegiatan beliau untuk aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Sedikit banyak ini Pak, saya perlu gambarkan lingkup kerja kita di UPTD ini, di Dinas PUPR Kabupaten Banggai. Kita memiliki 2 subdivisi UPTD ini, yaitu yang pertama menaungi kegiatan untuk alat berat dan kendaraan truk. Kemudian yang kedua yaitu laboratorium pengujian mutu sipil. Kebetulan Ibu Rika ini berada di posisi di laboratorium. Di sini memang dari penyampaian Ibu Rika tadi memang sedikit banyak memang kita masih banyak kendala di laboratorium kami. Seperti misalnya macam tadi ada sistem pengarsipan yang masih banyak yang manual, yang belum diimplementasi ke database atau sebagainya. Dengan adanya gagasan dari Ibu Rika ini, mudah-mudahan kita ke depannya ini bisa lebih memberikan hasil lah untuk pengarsipan data maupun untuk koneksi ke penyedia ke mitra-mitra kita yang membutuhkan data-data semacam laporan dari
hasil pengujian laboratorium. Jadi kita Pak sebagai mentor dari Ibu Rika tetap ke depannya sampai kegiatan beliau Ibu Rika ini selesai, kita akan mendampingi, memberikan motivasi maupun mendukung sepenuhnya pelaksanaan dari kegiatan yang Ibu Rika Amai ini lakukan. Jadi dengan adanya gagasan aktualisasi ini, kami harapkan juga dari UPTD Dinas PUPR Kabupaten Banggai ini minimal sedikit banyak dapat memberikan kontribusi lah, mau untuk perbaikan maupun peningkatan kinerja dari laboratorium pengujian mutu di Dinas PUPR ini. Mungkin sedikit banyak itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ke depannya kegiatan dari Ibu Rika Amai dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Mentor atas penguatan yang ada. Sama-sama. Ini waktu bimbingan termasuk alot juga ini, karena banyaknya yang harus diperbaiki, termasuk bukan hanya tanah, ada beton, ada apalagi kemarin. Saya bilang Pak, kita spek dulu ke tanah, kalau ini sukses nanti kita replikasi ke hal-hal lain, gitu kira-kira. Akhirnya disepakati tanah saja dulu. Baik, selanjutnya untuk merasionalkan, untuk mendalami, sekaligus melengkapi rancangan yang ada. Di tengah-tengah kita ada Pak Rahmat Gunawan, SPI, MSI, selaku penguji. Untuk itu dengan hormat saya silakan. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dr. Andos Haji Bahrun, MSI, selaku coach. Yang saya hormati Bapak Muhammad Juliansa, yang mewakili mentor pada saat ini. Selaku mentor kita, yang saya hormati, yang kita banggakan bersama, Bu Rika Amai, peserta kita pada siang hari ini. Ini makin sore ini makin ini peserta yang ke-9 nih. Jadi ke-10. Oh, ke-10. Oh, siap. Jadi Ibu Rika dari judul yang diambil tadi apa? Optimalisasi tata kelola penyimpanan data pelaporan pengujian tanah berbasis teknologi informasi di UPTD Peralatan dan Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai. Yang kita garis bawahi adalah berbasis teknologi. Ya, teknologi yang dimaksud seperti apa? Yang saya pakai di sini pengaplikasian aplikasi Google Drive, Pak. Oh, Google Drive. Jadi penyimpanan untuk laporan itu disimpan di Google Drive. Iya, Pak. Yang nantinya langkah awalnya seperti apa? Jadi yang pertama saya menyiapkan bahan konsultasi. Setelah itu saya berkonsultasi dengan mentor saya. Enggak, langsung langkah awal teknisnya. Teknisnya. Teknisnya yang pertama itu Pak, saya membuat daftar laporan dulu, yang dimana daftar laporan itu sudah ada di laboratorium. Setelah itu saya mengumpulkan laporan-laporan yang terdahulu yang masih tersimpan, karena Pak, sedikit informasi, selama ini laporan yang masih tersimpan di laboratorium adalah laporan yang belum diambil, Pak. Jadi kemungkinan hanya laporan yang masih ada saja itu ya Pak, yang masih bisa saya data dan kumpulkan. Setelah itu saya memindai laporan-laporan pengujian tanah itu, setelah itu saya upload di Google Drive yang nantinya akunnya saya buat sendiri, Pak. Karena kebetulan di laboratorium belum ada akun emailnya, Pak. Kegiatan kesehariannya Ibu Rika, tupoksinya apa? Tupoksinya melakukan pengujian di dalam lab, Pak. Oh, jadi langsung bersentuhan langsung dengan kegiatan-kegiatan itu. Iya, Pak. Jadi data pengujian yang pengumpulan laporan itu laporan dari kapan disimpan? Kalau yang saya lihat di laboratorium sekarang, Pak, itu laporan yang terkumpul dari awal berdirinya lab, Pak, cuma tinggal sedikit karena Pak, selama ini laporan itu yang dibuat itu hanya satu rangkap. Jadi kalau semisal sudah diambil oleh pemohon, biasa laporan sudah tidak tersimpan lagi di lab. Begitu, Pak. Jadi pada intinya pengumpulan laporan itu disimpan di Google Drive. Ya, Pak. Nanti kalau begitu dibutuhkan itu yang dimunculkan kembali. Iya, Pak. Nanti
itu dibuktikan dengan aplikasi yang ada, penyimpanan laporan. Jadi begitu kita aktualisasi nanti, di seminar itu Ibu mengulang kembali kegiatan Ibu selama aktualisasi itu. Ini cara penyimpanannya, begini cara ininya, sampai detail. Ya, jadi aplikasinya itu disiapkan di aktualisasi nanti. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan penunjang, foto-foto, dokumentasi, video, dan lainnya pada saat Ibu mengumpulkan laporan, pada saat itu di-scan juga ya? Iya Pak, di-scan. Tapi di laporan ada ya tulisan di-scan? Memindai Pak. Saya pakai kalimat memindai laporan hasil pengujian tanah. Sedikit tambahan Pak penguji. Ya. Jadi nantinya itu Google Drive itu Pak. Jadi nanti saya harapkan pemohon itu tidak perlu lagi datang, karena kebetulan Pak kantor dinas dengan laboratorium itu jauh jaraknya Pak. Jadi nanti semisal pemohon ingin mengambil laporan, tidak perlu lagi datang jauh-jauh dari lab, karena kan datanya diambil di lab, sedangkan laporan dikeluarkan dari kantor Pak. Nah, jadi nanti ada link dari Google Drive itu Pak, saya tinggal kasih saja saya bagikan. Kan bisa kan Pak, kalau di Google Drive itu dibagikan khusus kepada ini. Jadi itu memudahkan si pemohon nantinya, Pak. Oke, bagus sekali sebenarnya mengefektifkan waktu pekerjaan itu dengan cara sangat-sangat efisien dalam pemanfaatan laporan-laporan, dalam mengkomunikasikan informasi apa yang akan dilaksanakan. Tetapi itu harus perlu dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan aktualisasi dengan cara dokumentasi video dan aplikasi dan sebagainya yang mendukung tentang kegiatan-kegiatan Ibu Rika. Keterkaitan dengan nilai berakhlak, coba jelaskan. Jadi kalau untuk implementasinya, yang pertama itu tentu saja saya pastinya melakukan perbaikan tiada henti, karena ini kan saya merubah dari sistem manual ke yang menggunakan teknologi informasi gitu Pak. Terus yang kedua yang akuntabel, saya jelas melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dan dengan saya melakukan aktualisasi ini, saya tentu bekerja sama dengan rekan-rekan kerja saya dan mentor saya, dan terbuka dalam bekerja sama untuk mendapatkan kinerja yang kualitas yang terbaik. Dan juga di poin adaptif, saya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan itu, Pak, dan tetap dan selalu berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ibu Rika, saya yakin Ibu Rika mengerjakannya maksimal selama sebulan itu, memastikan kepada kami bahwa kegiatan itu mampu dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan dokumentasi itu. Kita ketemu di aktualisasi, tidak banyak pertanyaan dari saya, karena saya sudah membaca laporannya. Nanti konsultasi dengan Pak Coach, apa-apa yang menjadi hal-hal penting penambahan maupun hal-hal yang melebar bisa dirampingkan kembali agar efektif ya. Ya, saya kira terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Coach. Baik, makasih banyak Pak Rahmat Gunawan. Jadi intinya yang pertama, siapkan nanti bukti fisik ya. Yang kedua, supaya juga saya memahami ini, pemohon itu setelah mengajukan permohonan diproses di lab, dia tidak lagi balik ke lab, tunggu saja di dinas ya, ngambil hasilnya ya. Tidak Pak. Karena datanya sudah terkonek dengan dinas. Iya Pak, begitu. Oke. Baik. Makasih banyak Pak Mentor, saya tidak memberi kesempatan lagi untuk sama-sama. Waktu kita terbatas. Makasih banyak sekali lagi Pak Penguji. Ibu Eka langsung dibuatkan halaman persetujuan untuk dilaksanakan, ditandatangani oleh penguji. Ya. Penguji, kemudian coach. Baik, saya akhiri sesi ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke Pak Afgan. Baik,